Secara mengejutkan, suami artis Sandra Dewi, Harvey Mois tersandung kasus korupsi dan kini telah ditahan oleh Kejaksaan Agung terhitung sejak Rabu, 27 Maret 2024, malam. Harvey jadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan, IUP, PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Menurut Direktur Penyidikan, Dirdik, Jampitsus Kejagung, Kuntadi, Harvey selaku perpanjangan tangan atau pihak yang mewakili PT Refinet Bangka Tin, RBT. Diketahui Harvey merupakan pemegang saham PT RBT. Harvey disebut menjalin hubungan dengan Direktur Utama PT Timah yakni M. Riza Pahlevi Tabrani, MRPT, pada tahun 2018 hingga 2019 hingga membuat kesepakatan terkait pertambangan lair. Ia bertugas untuk mengkoordinir sejumlah perusahaan terkait penambangan timah ilegal di Bangka Belitung yang tak lain kampung halaman sang istri. Perusahaan tersebut diantaranya adalah PT SIP, CV VIP, PT SBS, dan PT TIN. Penambangan ilegal ini dijalankan dengan kedok kegiatan sewa menyewa peralatan dan processing peleburan timah. Sebelum melakukan kegiatan ini, Harvey disebut lebih dulu menghubungi MRPT selaku pemilik izin usaha pertambangan, IUP. Kemudian saat penambangan liar tersebut dilakukan, Harvey kemudian meminta perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyisihkan sebagian keuntungannya. Sebagian keuntungan itu kemudian mengalir ke Corporate Social Responsible, CSR, PT Quantum Skyline Exchange, QSE, yang manajernya, yakni Helena Lim telah ditetapkan tersangka sebelumnya. Nilai kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah yang diprediksi bisa bertambah. Pasalnya nilai tersebut baru hasil penghitungan kerugian perekonomian belum ditambah kerugian keuangan. Dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah Terbuka dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Sebagai informasi awal, hari ini tim penyidik Jampitsus telah memanggil dan memeriksa 6 orang saksi, sehingga jumlah total dari saksi yang telah diperiksa sampai hari ini adalah sejumlah 148 saksi. Terkait hal terbaru apakah, siapa, bagaimana, dan modus operandinya nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak, kamu silakan Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Kabid Hubungan Media Massa, tim penyidik bidang tindak pidana khusus telah memanggil 6 orang saksi dalam kasus tata kelola komoditi timah di wilayah IUP PT Timah, di mana 1 dari 6 orang saksi tersebut setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik memandang telah cukup alat bukti sehingga yang bersangkutan kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka, yaitu saudara HM selaku perpanjangan tangan dari PT RBT. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan penyidikan, yang bersangkutan dilakukan tindakan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Adapun kasus posisi dalam perkara ini bahwa sekira tahun 2018 sampai dengan 2019 saudara tersangka HM ini menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT atau saudara RS alias saudara RS, dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan,
akhirnya disepakati bahwa kegiatan akomodir pertambangan liar tersebut akhirnya di-cover dengan kegiatan sewa menyewa peralatan processing peleburan timah, yang selanjutnya tersangka HM ini menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CVVIP, PT SBS, dan PT TIN untuk ikut serta dalam kegiatan dimaksud. Atas kegiatan tersebut, maka selanjutnya saudara tersangka HM ini meminta para pihak smelter untuk menyisihkan sebagian dari keuntungannya diserahkan kepada yang bersangkutan dengan cover pembayaran dana CSR yang dikirim para pengusaha smelter ini kepada HM melalui PT QSIE yang difasilitasi oleh tersangka HLN. Demikian kasus posisi yang bersangkutan. Adapun perbuatan yang disangkakan kepada tersangka HM ini diduga yang bersangkutan melanggar ketentuan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Demikian yang bisa kami sampaikan.